Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sudah berada pada tanggal ke-26 bulan Rajab. Empai tanggal 27. Empainya lagi tanggal ingat aja Mas saya. Takutnya nanti lagi menghitung harinya. Artinya kita sudah berada di akhir bulan Rajab, berarti puncak dari peringatan Isra wal Mi'raj. Karena peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut jumhur ulama terjadi pada tanggal 27 Rajab. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan di tanggal yang berbeda, tapi jumhur ulama mengatakan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, atau kurang lebih 2 tahun sebelum beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Bapak Ibu rahimakumullah, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini itu disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra, sesuai dengan nama peristiwanya, Al-Isra. Saking pentingnya peristiwa ini diabadikan dalam satu surah tersendiri di Quran yang disebut dengan surat Al-Isra, surat yang ke-17. 17 itu surahnya tuh. Ayat yang pertama pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari mana? Dari masjid al-haram di Makkah ke masjid Aqsa di Palestina. Bila terjadinya? Lailan, pada malam hari. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, agar Allah perlihatkan kepada kita sebahagian tanda kebesaran kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha mendengar, maha melihat atas apa yang kita kerjakan. Allah abadikan peristiwa Isra Mi'raj di Quran. Yang kedua terdapat pada surat An-Najm, surah yang ke-39, ayat ke-13 ke-14, di mana Allah mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dari Makkah ke Palestina, kemudian Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju Sidratil Muntaha. Ini yang disebut dengan Mi'raj, naiknya Rasulullah ke Sidratil Muntaha. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Itu ayatnya. Di samping Al-Quran menyebutkan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj di surat Al-Isra dan surat An-Najm, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj lewat riwayat daripada Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik ini memperkuat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi Quran itu salah satu isinya apa? Sejarah, kisah. Tapi kisah di Quran itu bukan kisah-kisahan, tapi kisah beneran, cerita beneran.
bukan kisah yang dibuat-buat, yang sifatnya fiktif sebagai cerita penghantar tidur saja. Maka dengan disebutkannya kisah Isra Mi'raj di Quran, kemudian hadis Rasulullah memperkuat. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi dalam dunia nyata, bukan sebuah cerita dongeng atau informasi yang sifatnya fiktif atau kabar berita yang hoak belaka. Pasti terjadi, Allah ceritakan di hadapan kita. Oleh karena itu, kita adakan peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekedar kita adakan, yang artinya kita adakan hanya sifatnya rutinitas. Bila datang Rajab setiap tahun kita adakan peringatan Isra Mi'raj. Bukan sekadar pula kita ikut-ikutan mentang-mentang kemai di masjid sebelah menyelenggarakan Isra Mi'raj, bila nih menyelenggarakan Isra Mi'raj juga nih. Artinya bukan ikut-ikutan, bukan umpat-umpatan. Mentang-mentang di masjid sebelah sudah Isra Mi'raj, bubuhan sida kemai itu nyembelih kambing, Pak. Kayak kami bilang Isra Mi'raj temen kawan ini nyembelih sapi nih. Tahu nih Pak Dokter Sabran nih kira-kira nyembelih sapi. Kayak ternyata hari ini kan. Tapi intinya kita mengadakan peringatan ini bukan sekedar rutinitas atau bukan sekedar umpat-umpatan, ikut-ikutan, tapi tentu ada niat dan tujuan yang paling utama. Apa itu? Allah mengatakan, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah ingin memperlihatkan sebahagian tanda kuasanya Allah, tanda kebesaran Allah kepada kita. Ini yang penting. Tentu tujuan kita adalah ingin melihat sebahagian tanda kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwa Rajab ini merupakan bulan di mana Allah menyatakan sebagai bulannya. Ini Rajab. Karena bulan Rajab dianggap sebagai bulannya Allah, Allah mengatakan bulan ini bulan penuh dengan keberkahan. Karena arti Rajab artinya berkah. Apa artinya berkah? Berkah itu artinya adalah baik dan bertambahnya kebaikan. Maka disebut dengan bulan Rajab, bulan kebaikan dan bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Karena ini bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengatakan merupakan bulan dan momen kebaikan, dan Allah berikan kelipatan yang bertambah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka sekaligus menjadi motivasi dan anjuran, yuk kita perbanyak amal kebaikan. Satu, kebaikan kita akan Allah balas berkali lipat kebaikan, bertambah kebaikan. Bertambahnya kebaikan, itulah yang disebut dengan istilah berkah. Jadi berkah itu bertambahnya baik dan kebaikan. Bila orang mendapatkan harta kekayaan, baik. Bila ditambahi dengan harta, bertambah harta artinya berkah. Bila orang sudah mendapatkan pangkat jabatan, baik. Alhamdulillah, jabatan kita lurah, jabatan dia. Bila bertambah pangkat jabatan, mudah-mudahan beliau jadi camat. Artinya berkah itu kan. Bertambahnya kebaikan artinya keberkahan. Rajab. Bila orang punya anak satu, baik. Bila bertambah 2, 3, artinya bertambah kebaikan, berarti berkah.
Jadi bila orang banyak anak itu berkah itu, Bu. Bujur orang bahari, banyak anak, banyak rezeki, itu artinya berkah. Ayo, mana yang masih satu anak, tambahi lagi. Dua, tambahi lagi supaya berberkah. Tapi jangan hak dikaitkan dengan istri, Pak. Istri satu baik-baik berkah tuh, Pak. Supaya tambah berkah lagi, jangan hak tambahi lagi istri 2, 3, 4. Sihan sudah ya kan. Satu aja dihabis. Oke. Maka Rajab itu bulannya Allah, bulannya di mana kebaikan dilipat gandakan. Maka sekecil apapun amal ibadah kita dibalas Allah kelipatan yang banyak. Kita sholat, satu kebaikan dibalas 10, tambahi lagi berlipat ganda. Kita berselawat, ujar Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali akan dibalas 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu lahu asyran, tambahi lagi, bahkan berlipat ganda, tidak hanya 10, berpuluh-puluh. Barang siapa yang membaca Quran dibalas pahala satu kata dengan 10 kebaikan, tambahi lagi. Tidak hanya satu kata, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, tambahi lagi. Barang siapa yang bersedekah walau hanya sebiji buah kurma saja, Allah balas dengan kelipatan yang lebih. Karena ini Rajab, Allah beri lagi pahala yang berlipat ganda. Apalagi kita kemudian memperbanyak amal ibadah. Maka Rajab kesempatan memperbanyak amal ibadah demi meraih keberkahan kita kepada Allah. Bertambah amal kita, sembahyang kita rajin pada biasa. Ya, sehari 5 kali, sehari semalam yang wajib, yang sunnah terserah sesuai kemampuan masing-masing. Jangan juga mentang-mentang bulan Rajab mencari keberkahan, udah 5 kali sehari semalam yang wajib, tambahi ulang 1, tidak boleh. Karena yang wajib sehari semalam cuma 5, sebagaimana yang Rasulullah terima ketika beliau Isra Mi'raj, yang dibawa perintah sholat dari 50 kemudian menjadi 5. Ini ada yang wajib kecuali 5 saja. 5 itu hajagin kadang-kadang ditegawi, diamalkan. Maka Rajab bulan keberkahan, sedikit kebaikan Allah lipat gandakan. Tapi sebaliknya, apabila kita mengerjakan kejahatan sekecil apapun, Allah balas pula dengan dosa berlipat ganda. Ini pula hati-hatinya. Sekecil apapun dosa, kesalahan kita, kemaksiatan kita kepada sesama, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lipat gandakan dosanya. Artinya berhati-hati juga kita. Jangan sampai sekecil kesalahan yang mestinya 1 dibalas dengan 1, takutnya 1 kejahatan dibalas 10 kali kejahatan. Karena Rajab itu bulannya Allah. Bila kita melakukan perbuatan baik berlipat ganda pahala. Tapi sebaliknya, kita melakukan kejahatan, kesalahan, Allah pun lipat gandakan pula dosa yang Allah timpakan kepada kita. Maka mudah-mudahan kita peringati Isra dan Mi'raj dengan tujuan kita untuk meraih, memahami, menghayati sebahagian tanda kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak amal perbuatan sekecil apapun dan menghindari kejahatan sekecil apapun. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu yang ketiga yang penting, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj dari Makkah ke Palestina, naik ke Sidratil Muntaha, itu dah banyak dikisahkan, diceritakan. Bahkan kemudian Rasulullah diperlihatkan dalam perjalanan tentang situasi, keadaan atau fenomena yang ada.
Salah satu apa yang diperlihatkan Rasulullah ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj diperlihatkan ada sebuah fenomena di mana Rasulullah melihat orang tua yang bongkok, yang tertunduk, yang menista hidupnya. Orang tua. Ujar Rasulullah, ya Jibril, siapa Hasidah itu? Rasulullah melihat wanita tua yang renta, yang sedang tertunduk, semacam meratapi nasib dan dirinya. Engkau ditambahi bahkan meneteskan air mata. Ujar Rasulullah, siapa Hasidah itu, orang tua itu? Ujar Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah gambaran dunia. Artinya apa? Dunia ini sudah tua, setua orang tua yang dilihat pada saat perjalanan Isra wal Mi'raj. Dunia ini berapa lawas sudah tak terhingga. Pokoknya lawas, dunia ini tua dah. Kalau dunia ini tua, panjang perjalanan hidupnya, berarti kan banyak baik buruknya. Dan ujung dari ketuaan manusia apa? Akhir hidup, mati. Maka insafi diri, kita ini dah berapa lawas gerang hidup di dunia ini. Dah lawas. Dari usia anak-anak kita, usia remaja dewasa, sampai tua, sampai renta, ujung daripada kehidupan itu adalah kematian. Kenapa diperlihatkan orang tua yang renta? Agar kita terus menginsafi diri, ini dah berapa lawas sekarang kita tinggal di dunia ini. Ujung-ujungnya kan kita akan mengakhiri kehidupan tua. Maka buat apa kemudian kita bermegah-megah, bersenang-senang dengan kenikmatan yang ada, mengabaikan kepentingan yang lebih utama? Boleh orang senang, boleh. Dapat harta kaya senang, boleh. Orang dapat keutamaan, kedudukan, pangkat jabatan, boleh. Senang, boleh. Tapi jangan kemudian melupakan bahwa kita bakal akan berakhir. Tidak ada orang kaya selamanya. Tidak ada orang yang kaya membawa kekayaan sampai pada kematiannya. Tidak ada. Demikian pula orang yang punya pangkat, kedudukan, jabatan tidak ada sampai kemudian dia bawa pada akhir hidupnya. Berakhir dengan sendirinya ketika semua sudah diakhiri dalam hidup ini. Bapak Ibu rahimakumullah, insafi diri, dah sampai di mana gerak kita? Apa yang sudah kita bawa untuk persiapan menuju pada kehidupan akhirat kelak? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di puncak terakhir di Sidratil Muntaha, dikatakan dalam hadis Rasulullah yang panjang riwayat Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah menerima perintah untuk mengerjakan ibadah kewajiban kita kepada Allah. Semula perintahnya 50 kali sehari semalam, 50 kali. Begitu balik ketemu dengan Nabi Musa, ujar Nabi Musa berapa? Allah perintahkan tadi, ujar Nabi Muhammad 50. Ujar Nabi Musa 50, tahan juga kah, kuat juga kah umatmu 50 kali sehari semalam. Ujar Nabi Musa, menkawa balik lagi kita. Dalam bahasa kita minta keringanan, ya Allah janganlah 50 kali sehari semalam, kurangi. Maka dikatakan di riwayat itu Allah mewajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Balik lagi kemudian ketemu dengan Nabi Musa, ujar Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad berapa diberi Allah kewajiban sholat? Ujar Nabi Muhammad 5 kali sehari semalam. Ujar Nabi Musa, kuat juga umat kita 5 kali sehari semalam itu sholat? Balik lagi ujar Nabi Musa, minta keringanan kepada Allah. Ujar Nabi Musa, dah bolak-balik, tahu supan juga nyawanya. Biar aja sudah. Bahasa kita atau yang diadakan di hadis tuh. Bahasa kita ujar Nabi Muhammad,
Udah bolak-balik minta, terusnya langsung biar sudah 50 sehari semalam bismillah insyaallah. Jadi Nabi Musa mau kita kuat aja, ya terima. Jamar himakumullah. Menurut ulama dalam bidang tasawuf, ini ajaran tasawuf, apabila orang itu bisa berjumpa dengan Allah, itu adalah puncak kenikmatan dan tujuan yang paling tinggi bagi manusia. Maka tidak ada kenikmatan hidup kecuali orang itu bisa berjumpa dengan Allah. Allah itu adalah wujud yang maha dicinta. Yang lain itu hanya fata morgana saja. Jadi orang mencintai seseorang itu fata morgana, bukan hakikat cinta yang dicinta. Tapi cinta kita yang hakiki ialah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang itu mencintai yang dicinta lalu ketemu dengan yang dicinta, maka ujar ahli sufi dikatakan, ketika dia bertemu dengan yang dia cinta, tidak mungkin dia akan berpisah lagi setelah pertemuan itu. Bagaimana kira-kira? Bila orang itu ya mencintai seseorang, anggap aja remaja, mencintai seorang wanita. Bila remaja itu bertemu dengan wanita yang dia cinta, maka sudah bertemu, tapi mau lagi berpisah. Itu. Maka ahli sufi mengatakan bila orang sudah bertemu dengan siapa yang dia cinta, tidak mungkin lagi dia akan berpisah. Karena sudah begitu nikmat dalam percintaan itu. Dia sudah mencapai puncak tujuan hidupnya. Maka hidup ini adalah bagaimana kita bisa pergi mendatangi Allah yang maha dicinta. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pergi kau cari Allah. Itu ayat. Bila kau sudah pergi datangi Allah, lalu kau dapatkan surga wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Orang sudah dapat pergi bertemu dengan Allah, surga akan menanti. Bila sudah bertemu dengan Allah yang dicinta, kenikmatan itu ada, maka mestinya tidak akan berpisah lagi dengan Allah. Mestinya Rasulullah itu tinggal saja di Sidratil Muntaha sana. Dia usah balik-balik karena sudah nikmat bertemu dengan Allah. Ini ujian orang sufi. Tapi nyatanya apa? Nyatanya Rasulullah SAW setelah bertemu dengan Allah menerima perintah sholat, beliau tidak menetap tinggal bersama Allah dengan yang dia kasih, tapi beliau kembali bersama dengan umatnya di permukaan bumi. Maka yang terpenting dalam kisah Isra Mi'raj itu bukan kisah perjalanan dari Mekah Palestina, itu penting-penting juga. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kisah baliknya Rasulullah dari Mi'raj, Sidratul Muntaha turun, kemudian membersamai umat beliau dengan membawa perintah sholat 5 kali sehari semalam. Maka apa pesan yang paling penting di balik peristiwa kembalinya Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'rajnya ini? Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membangun kepedulian sosial. Ini penting. Rasulullah tidak berpikir untuk nikmat sendiri. Rasulullah tidak berpikir untuk kebahagiaan sendiri. Bukankah Rasulullah ketika bertemu Allah sudah cukuplah kenikmatan dia rasakan, sudah cukuplah kebahagiaan dia rasakan, cukuplah sudah kelezatan yang dia rasakan karena bertemu dengan Allah yang dicinta. Tapi kan beliau kembali lagi bersama dengan umat. Maka maknanya adalah
dilalahnya adalah Rasulullah mengajarkan kita untuk membangun kepedulian umat. Maka hidup ini yang penting bukan dengan kesendirian kita. Mentang-mentang etam sudah mendapatkan kenikmatan, cukuplah kita yang menikmati, tidak berbagi kepada orang lain. Mentang-mentang kita sudah kaya raya dengan harta yang kita miliki, merasa sudah cukup dengan kenikmatan, lalu kita nikmati untuk kita, bahkan keluarga kita saja. Tidak. Allah, Rasulullah mengajarkan kenikmatan yang Allah berikan jangan dinikmati hanya untuk kita sendiri, tapi berbagi dengan orang lain. Itulah sebabnya kita mendapatkan harta kekayaan, nikmati sendiri tapi berbagi hak dengan orang lain. Makanya di balik harta ada hak orang fakir miskin, ada hak mustahiknya di situ. Kewajiban kita keluarkan zakat harta 2,5%. Kewajiban kita sebagai kewajiban sosial. Maka banyak ayat, banyak hadis di mana kita dianjurkan untuk punya kepedulian kepada sesama. Jangan sampai Rasulullah mengatakan kita tidak akan bisa masuk surga mentang-mentang kita sudah nyaman hidup, kaya raya, rumah baik, gedongan, mobil mewah, sepeda motor lengkap, makan nyaman, tidur nyenyak, beribadah rajin. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan harap orang ini bisa mencium bau surga. Jangan harap. Kenapa? Di tengah tidur nyenyak yang dia alami, ternyata di samping dia masih ada masyarakat yang miskin, menderita, dia punya harta, bahkan makan saja susah. Itulah sebabnya maka peristiwa Mi'rajnya Rasulullah menggugah kita, mau kita kembangkan rasa kepedulian kita kepada sesama. Ibu-ibu di rumah memasak, banyak memasak. Iya, banyak nasi, banyak kuahnya, banyak juga. Untuk apa? Jangan berpikir makan untuk seorang aja. Ujar Nabi, mau kita memasak, mau kita malah kuah, banyak kuahnya. Untuk apa? Berikan kepada tetangga sebelah sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama. Kasihan tetangga di sebelah, kita bakar sate kambing, asapnya ngepul sampai ke sebelah. Orang sebelah mencium bau sate kambing. Udah leh, tetangga sebelah itu nih lagi membakar sate kambing ini kan. Tidak dikasih, kan kasihan. Orang mencium baunya mana? Dia dapat sate kambing, padahal ngepul asapnya belah ke rumahnya. Maka Rasulullah mengatakan kita memasak banyak masakannya, kita membuat kuah banyak kuahnya bagi ke tetangga sebelah. Maka ada tradisi bila itu memasak beri ke sebelah. Nya tahu berbalas, beri kuah sayur bening. Habis diberi piringnya balikan, jadi orang sebelah beri lagi. Ya karena inya masak sayur lodeh, berikan lagi lodeh. Betul karak tuh kan? Itu tradisi kita baik tuh. Bening berbalas dengan kuah lodeh. Iya. Bila ada ikan, jukut beri ke tetangga sebelah. Barang aja, jukut ija berikan. Dia balik lagi tuh piring mangkoknya. Tetangga sebelah dia ada jukut ija, yang ada hanya ayam bakar. Beri ayam bakar. Berbalik. Iya kan? Jukut ija berbalas dengan ayam bakar. Iya.
Tapi jangan juga makal ya mentang-mentang nyawa hari ini hanya makanannya sayur bening dan cukup pijama juga. Tahu di sebelah lagi bakar kambing guling. Lalu melihat laluan sayur bening dengan cukup pijama supaya harapan balik mendapat kambing guling. Jangan juga itu. Dia hilang pulang keikhlasan kita. Beri aja apa yang ada. Ya. Tadi makal supaya baliknya dapat kambing guling hal itu pijama diberi ke sebelah. Tapi intinya bahwa itu sebuah kebaikan. Kita membangun kepedulian kepada sesama. Yang kedua, bukankah perintah sholat yang Allah terima, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah yang dikerjakan 5 kali sehari semalam, yang afdalnya dikerjakan secara berjamaah. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW mengatakan as-salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Riwayat Abdullah bin Umar. Kalau riwayatnya Abi Hurairah bi 25 darajah. Salat berjamaah itu ujar Rasulullah lebih utama, lebih afdal ketimbang salat sendirian dengan 25 atau 27 kali kelipatan derajat pahalanya. Maka demi untuk menegakkan kepedulian kita kepada sesama, maka simbolnya adalah salat berjamaah. Ini pentingnya. Kenapa Nabi menerima perintah sholat dan yang diutamakan sholat ialah sholat berjamaah demi kebersamaan kita. Tidak kurang Rasulullah mengatakan, mun kita kau berjamaah sholat, Allah beri 25 kali kelipatan, Allah beri 27 kali tingkatan kebaikan yang bakal kita terima. Sholat berjamaah. Baik etam sholat berjamaah di masjid, musola, langgar atau di rumah, pokoknya berjamaah. Sekurang-kurangnya kan berdua. Ada imam, ada makmum. Engkau ke masjid, alhamdulillah. Masjid etam masih luas nih, iya kan? Masih luas, apalagi subuh, luas meneh masjidnya karena sesat mahal. Iya. Di mana tahunya? Dengar ya, orang biasa kan namun sudah selesai sholat kan bersalaman. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Bilanya salawatnya panjang berarti jamaahnya panjang banyak tuh Pak. Iya kan? Kenapa subuh itu pas harinya hujan nak pulang? Dengan guntur petirnya lalu Jumat hak pulang, ya kan? Subuh begitu dengar orang di masjid bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Taqabbalallah. Hendaknya Pak salawat sekalinya berdua masih dapat. Itulah kemudian kenapa Rasulullah mengatakan munkawa berjamaah di masjid musala lebih baik. Masjid kita masih luas, masih longgar karena jamaahnya sedikit. Padahal yang paling ditakuti oleh orang-orang selain kita adalah ketika sholat, terutama sholat subuh itu sama banyaknya dengan orang sembahyang Jumat atau sembahyang hari raya. Itu yang paling diketakuti oleh orang lain kepada kita orang Islam. Bila kita mampu menyamakan jumlah jamaah antara sembahyang subuh dengan sembahyang Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha, itu yang paling ditakuti oleh orang lain. Begitu hebatnya Islam dan umat Islam. Ini ada di kita ini yang jamaah subuh sebanyak orang berjumatan di ada. Tapi lihat di luar sana ada. Lihat di YouTube, di video banyak.
Mun sudah sembahyang subuh, bila kemudian azan berkumandang, bergegaslah orang pergi sholat berjamaah karena dipanggil oleh muazin. Yang lagi jalan berhenti pergi ke masjid. Yang lagi bermobil stop, turun. Kalau pun tidak bisa masuk ke dalam masjid karena sudah penuh, turun sembahyang sholat dekat mobil atau sepeda motor di mana dia berhenti. Ini merupakan ajakan anjuran dari peristiwa Mi'raj Rasulullah, di mana Allah Rasul mengajarkan kita bangun kepedulian sosial lewat sholat kita berjamaah. Bukankah dalam sholat berjamaah kita ada imam, ada makmum? Minimal berdua. Seorang mahal di berjamaah namanya. Ketika orang sholat berjamaah ada imam, ada makmum, maka imam dijadikan imam itu sebagai panutan. Ikuti imam, apa ujar imam, umpati. Bila imamnya takbir, takbir juga makmum. Yang berdahuluan. Belum lagi imam takbir, nyawa makmum dah berdahulu, takbir pada imam. Salah pulang. Bila imam itu ruku, makmum ruku juga. Bila imamnya sujud, makmum sujud juga. Bila imamnya duduk di antara dua sujud, makmum duduk juga. Bila imamnya sujud terakhir, kemudian duduk terakhir, maka makmum pun sujud terakhir dan duduk terakhir. Siapapun jamaahnya, berapapun jumlahnya, maka ikuti imam. Apa kata imam? Ikuti. Itulah fungsinya imam. Maka dibalik peristiwa gerakan sholat berjamaah ada imam, ada makmum, di mana makmum harus mengikuti gerakan imam secara serentak. Disitulah tergambar betapa kita berjamaah secara tertib. Kita bersama-sama sholat mengikuti komando imam. Disitulah kemudian kenapa banyak orang-orang yang non-muslim merasa tertarik dengan ibadah orang Islam. Tidak ada praktek ibadah yang rapi, yang serempak, yang taat kepada imam, kecuali kemudian dalam ibadahnya orang-orang Islam. Serempak. Lihati saja ibadah orang lain. Pada hari Minggu lihati. Jam berapanya sholat? Dia menentu kadang-kadang. Kita ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktunya tuh. Zuhur bila kurang lebih pukul 12:30. Asar bila kurang lebih datang pukul 3:30 atau jam 4. Maghrib jam 6:30-7. Isya jam 7:30-8. Subuh jam 4:30 atau jam 5. Ada waktunya. Bila sudah dipanggil muazin datang. Dan bila sudah sholat serempak seragam. Tidak ada keseragaman dalam ibadah kecuali miliknya orang-orang Islam ketika sedang sholat dibanding dengan agama lain. Disitulah pentingnya hikmah dibalik sholat berjamaah kita sebagai bagian dari perintah Isra Mi'raj. Rasulullah mengajarkan membangun kepedulian kepada sesama. Tidak boleh kita menyalahi imam, batal. Namanya berjamaah umpati imam. Jangan mufaraqah, berlepas diri daripada imam. Salah juga kita. Jadi pelajaran penting berjamaah itu asal ada imam, umpati imam. Jangan berpilih-pilih juga imamnya. Kadang-kadang kita tahu berpilih imam kan. Aku munsidah atau imam, aku rajin lah empat berjamaah. Tapi munsidah yang lain jadi imam, aku malas berjamaah. Jangan juga. Pokoknya jamaah aja. Soal kemudian siapakah imamnya itu kan soal lain tuh. Tapi niat semangat kita berjamaah itu penting untuk membangun kebersamaan. Ketika kemudian orang mengakhiri sholat,
Maka orang wajib membaca ucapan salam. Kemana salam pertama? Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan. Ucapan salam yang pertama itu wajib, jangan ditinggalkan. Sementara ucapan salam kedua, Assalamualaikum warahmatullah, sebelah kiri itu sunnah saja. Takutnya kebelet, ya sudah kebelet, tiba-tiba nunggu salam. Ya tunggu salam pertama, amun kawamu sempat. Begitu Assalamualaikum warahmatullah, dah di bawah pergi hak situ. Takutnya ada kebelet, ada hajat yang mendesak. Bisa nunggu yang kedua karena sunnah saja. Tapi jangan juga pada dahulu. Mentang-mentang kebelet, mestinya bisa ditahan. Mengkawal. Nunggu hak salam pertama. Kecuali memang tidak bisa lagi, ya di apa ya sudah. Namanya kebelet. Daripada keluar di tempat. Repot pulang dia masalahnya kan? Iya, repot. Ini ada kisah orang tua di masjid. Orang sudah selesai sholat, dah selesai pula berdoa, dah selesai pula bersalaman, masih duduk di situ Pak. Punya orang kenapa pulang gitu nih? Bangkit-bangkit, duduk dihambal di masjid tuh. Indiknya hambal masjid balik. Kira-kira dijual kan dia kan? Punya orang bapak jual gelah hambal masjid. Di mengkawal untuk karya yang baik nih, masjid hambal masjid. Punya pengurus sendiri jual. Anu aja sudah mengkawal. Anu dikawal kebeli hambal sepanjang ini minimal sebatas yang penduduk ini aja, foto aja, itu aja yang kebeli. Dia bisa jual, punya masjid, orang pengurus masjid. Dia jual hambal. Sekali usut punya usut Pak. Rupanya tadi kebelet pada Hira di situ. Kan repot. Mudah kebelet jangan ditahan-tahan, ya pergi ya sudah. Namanya yang bisa ditahan, kecuali bisa ditahan. Iya, ini kasus tadi itu. Itu kisah mahajua, ya. Kisah mahajua. Jadi emang ada orang di bangkit-bangkit, hati-hati itu. Hati-hati sama tahu sih itu ketinggalan. Harus kebelet. Alasan mahajua, anda kebeli ini hafal ke sini. Nanti kalau sepanjang minimal selingkaran aku duduk aja. Padahal di situ ada tumpuan. Bekas nyembong aja. Apa herat sih. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka intinya bahwa di balik peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kita untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah dengan kuasa kebesaran Allah, maka perlu pula kita membangkitkan kualitas sosial kita kepada sesama. Karena perlu keseimbangan. Jangan hanya dalam iman semata, akidah semata, syariatnya jalan. Jangan hanya meningkatkan iman kita kepada Allah Rasulullah, tapi kemudian kepedulian kepada sesama kurang. Jangan hanya menjadi orang yang soleh secara pribadi, tapi juga engkau itu menjadi orang yang soleh secara berjamaah. Maka wujudkan kesalehan individual sekaligus kesalehan sosial. Burung Nuri, burung cendrawasih. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.